Oh, cerita horor mah banyak. Horor ya? Horor banget. Konsumen horor. Nelpon itu waktu itu jam 1. Jam 1 Kalau malam. kelar nelpon itu tuh jam 2. Kadang memang kita bisa ya, maksudnya bedain nih orang serius atau enggak. Tapi nggak bisa yang namanya customer itu kita terka. Dia mau beli 13 mobil, gua udah list satu-satu segala macam. Dia telepon, "Bapak mana?" Gitu. Langsung? Iya. Kalau memang dia nggak yakin ya udah monggo kita bawa langsung ke bengkel resmi. Kalau pengen untuk beli mobil dengan DP ringan, dengan cicilan ringan, tinggal ditanya aja. Halo teman-teman belanja mobil, selamat datang kembali di channel Belanja Mobil. Nah, kalau udah duduk berdua gini artinya kita mau ngobrol-ngobrol. Kali ini nggak sama Bos Jim, tapi kita mengundang salah satu marketing kita yang berprestasi ya. Oh enggak. Oh enggak ya, Enggak. merendah untuk meroket Iya. aja. Sekarang bersama kita udah ada Lukas Podolski. Bukan nih, Lukas mana nih? Christian dong. Lukas Christian. Oke, ini Lukas marketing dari Fokus Motor atau Belanja Mobil. Udah berapa lama nih Kas kerja sebagai marketing Kurang di sini? lebih gue di sini tuh udah 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan. 8 bulan, berarti Belum sampai sudah setahun. cukup ya berpengalaman lah ya di bidang marketing atau penjualan mobil bekas di kita khususnya. Nah, Kak, sebenarnya kenapa sih akhirnya gue undang lu ke sini nih buat tampil di Belanja Mobil Channel? Karena banyak juga teman-teman yang nanyain nih, kira-kira ada konsumen atau ada cerita-cerita apa sih mengenai konsumen-konsumen yang aneh atau absurd gitu ya? Kira-kira lu punya nggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh, Kas? Oh, cerita horor mah banyak. Horor ya? Horor banget. Konsumen-konsumen horor ya. Jadi bahasanya marketing itu bilang horor nih. Horor. Gitu ya. Oke. Dan pertama nih, sehari tuh kalau jadi marketing tuh ada berapa banyak sih konsumen yang nelpon lu gitu ya? Kalau untuk nelpon sih kurang lebih sekitar 5-6 kali mungkin ada ya. 5-6 kali. 5-6 kali pasti ada. Dan itu semua nanyain mobil semua tuh ya? Nanyain mobil semua. 5 dan 6 mobil itu semua konsumen bener tuh Kas rata-rata? Atau horor? Sebenarnya kalau horor itu kan gue bilang horor kenapa? Karena dia teleponnya malam-malam. Oh gitu? Malam-malam, bro. Jadi lu pernah tuh Pernah ditelepon gue telepon malam-malam? malam-malam. Gimana tuh ceritanya tuh? Ada waktu itu satu orang, dia mau beli sampai 13 mobil. Wah, besar banget harapan gue ya. 13 mobil? 13 mobil dia mau beli. Sultan. Dia mau beli 13 mobil. Gue udah list satu-satu segala macem gitu kan. Itu nggak, itu dia nggak nego sama sekali. Wah, besar banget harapan gue nih, bisa Pastinya jual 13 dong. mobil Langsung kan. achieve dong. Oh, achieve banget. Oke. Gue habis jualan langsung bisa libur kan, di masa bulan. Langsung cuti. Terus? Cuma pada akhirnya ya udahlah, gua kan orangnya kan percaya aja gitu kan. Dia kirim segala buktinya ke gua, dia kirim segala papanya ke gua nggak sebutin subjeknya. Cuman ada customer yang kayak gitu. Akhirnya gua ladenin dia. Nelfon jam berapa tuh nelfonnya? Nelpon itu waktu itu jam 1. Jam 1 Kalau malam? kelar nelpon itu tuh jam 2. Memang kebetulan gua masih melek ya. Lagi main Mobile Legend. Oh, lagi main game. Iya, Oke, lagi terus? Mobile Legend. Ya udah, akhirnya gua coba follow up aja dia, gue coba ikutin apa yang dia mau kan, gue list, besoknya gue follow up lagi. Cuman akhirnya ya selang waktu 2 hari udah tiba-tiba orangnya hilang. Hilang. Itu yang dinamakan konsumen goib ya. 13 mobil tuh lu list mobil apaan aja, Kas? Wah Yang banyak pernah ditanya. Ada Banyak. Alphard, ada dia mau beli BMW, dia mau beli Mercy, dia mau beli Mini Cooper. Wah, besar banget harapan gue kan. Itu by WhatsApp atau telepon enggak, pulsa? waktu itu telepon WhatsApp akhirnya berlanjut ke telepon pulsa. Telepon pulsa. Telepon pulsa. Berarti mungkin serius ya Kas ya kalau sampai pulsa. iya, Karena kan makanya. pakai pulsa ya. Gitu. Dan itu 13 mobil itu dari nadanya atau lu kan sebagai 8 bulan nih marketing, pasti udah bisa dong bedain orang yang serius apa enggak gitu. Betul. Kadang memang kita bisa ya, maksudnya bedain nih orang serius atau enggak. Tapi nggak bisa yang namanya customer itu kita terka. Oke. Oh, ini orang nih kayaknya nggak mau beli mobil nih, ternyata dia beli bro. Oh, nih orang nih dia kayaknya mau beli nih, ternyata dia cuma nanya-nanya doang. Ada yang begitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Makanya kita, maksudnya kita sales pun juga, ya udah kita full service aja. Jadi dia nanya ya udah kita layanin. Nggak pernah underestimate orang ya. Betul. Karena dari penampilan nggak cuman ya kayak penampilan doang ya. Turun dari mobil apa. Don't judge by cover. By cover. Nah, kemarin ada cerita menarik nih Kas yang harus dibagiin juga ke penonton nih. Boleh banget. Terus boleh banget. ada konsumen yang nyariin bapaknya. Oh, Gimana iya. itu? Jadi dia kan telepon kan. Ini salah satu salah satu
hal yang kocak sih menurut gue ya. Dia telepon, "Bapak mana?" Gitu. Langsung? Iya. Dia telepon, "Bapak mana?" Ya, gue bingung bapaknya siapa kan. Bapak gue mah lagi di rumah. Bapak lu lagi di rumah? Jualan bapak kan, gue jual mobil di sini gitu kan. Gue jadi bingung. Oh ya udah, akhirnya ya udah. Bapak mana ya maksudnya mau nyari mobil apa? Gue bilang gitu. Dimatiin langsung. Langsung Sama dimatiin. dia. Dan kemarin juga setelah itu ada beberapa konsumen yang nanyain mau beli Mercy ya, kalau nggak salah ya. Apa tuh? Beli Mercy. Oh iya, dia ada mau beli bukan Mercy bro, Oh, bukan. Alphard kemarin. Beli Alphard. Beli Alphard. Oke. Jadi ceritanya tuh gini, dia telepon gua, dia bilang gini, ada Alphard. Gue bingung ya, ada Alphard. Alphard ya, bukan Alphard ya. Oke, Bingung oke. gua, ada Alphard gitu kan. Apa? Oh Alphard pak, ada kita ada Alphard. Oke. Mic baru kita punya, gue bilang begitu kan. Terus akhirnya gue follow up dia, oh gini-gini. Kirim gitu katanya. Oh bapak jangan dikirim-kirim aja, harus dibayar dulu baru dikirim, gue bilang gitu. Terus? Akhirnya udah gue bilang begitu, dibilang begini, di situ ada cewek gak? Gitu. Wah udah langsung dari situ gue udah bener-bener Oke. aneh nih orang gitu kan. Dia mau beli mobil apa dia nyari cewek gitu. Akhirnya tuh terus-menerus dia telepon gue. Terus-terusan tuh ya? Terus-terusan dia telepon gua. Tapi lu sebagai marketing lu ladenin terus ya? Kalau memang gua lagi nggak ada kegiatan biasanya gua ladenin ya, mungkin untuk Lucu-lucuan aja ya, biar aja. fresh ya. Tapi akhirnya tuh orang beneran beli Alphard nggak? Enggak. Enggak ya? Dia bilang katanya minta jemput di bandara. Oh oke siap, kita jemput di bandara. Gitu katanya. Bandara mana? Gitu kan kata dia kan. Itu saking gua antusiasnya ya udah gua jawab. Bandara Soekarno-Hatta. Apa? Sutarno-Hatta kata dia. Sutarno anjir kata gue Sutarno tukang sulap. Bener-bener Sutarno itu. Ada Dan aja. ya berarti memang dari awal nggak serius deh ya? Iya, dari awal nggak serius. Cuman ya kadang ya namanya gue nggak bisa bilang, "Pak nggak serius ya gini-gini." Takutnya kan dia loudspeaker ada bapaknya di situ, ada keluarganya. Ntar gue bisa dibalikin sama keluarganya kan. Makanya gue selalu ini aja. Ya, Good service profesional lah, ya. good service aja. Tapi Kas, ada nggak sih konsumen-konsumen yang punya duit nih? Ini yang serius nih kita cerita nih. Dia pengen ngelihat mobil malam-malam hari itu juga. Pernah nggak lo ngalamin kayak gitu? Waktu itu pernah gue pengen ngeliat mobil malam-malam kesini. Pernah. Itu gue showing, kita kan close itu kan jam 5:30. Ya. Dia sampai jam 7-an waktu itu gue handle. Jam 7. Ada kayak gitu ya namanya. Mungkin dia kan di luar jam kerjanya dia kan. Dia nggak bisa ngambil libur, nggak bisa ngambil cuti. Akhirnya dia ngambil sisa waktunya pas dia pulang kerja. Ya udah akhirnya gue okein aja. Dan deal akhirnya ya? Waktu itu sih belum deal ya, belum deal waktu itu. Oh, tapi memang ya kita sebagai penjual mobil bekas, ya kalau janjian mah diladenin aja ya Kas ya? Betul, ladenin terus. Tapi jangan sampai jam 1 juga nggak sih? Jam 1 apa nih? Jam 1 malam gitu. Oh, kalau jam 1 malam, jam 2 malam kalau memang lewat WhatsApp sih nggak apa-apa. Kalau ke showroom nggak dong. Oh, Iya, gitu. kalau lewat WhatsApp nggak apa-apa. Asalkan gua memang masih posisi melek dan gua nggak tidur. Kalau gua tidur, ya nggak bisa gua balas. Berarti 24 jam standby lo ya? 24 jam standby. Oke. Nah, Kas, lu sebagai marketing nih, biasanya kan banyak tuh yang nanya-nanya mengenai mobil A, nih gimana nih kondisinya gitu tuh. Orang-orang yang bener-bener skeptis lah ya tentang mobil bekas. Lu gimana tuh handle-nya? Nggak percaya ya. Berarti ini kan kita dasari dengan kata kalau dia nggak percaya. Ya jawaban gue cuma satu, gue bisa yakinin dia, gitu aja. Yang paling penting yang gue lakuin ya gue cuman bisa yakinin dia, ya gue usaha dulu. Kalau memang dia nggak yakin ya udah monggo kita bawa langsung ke bengkel resmi. Bengkel resmi. Gitu. Nah, kalau lu sebagai marketing kan itu udah biasa lah ya, makanan biasa lu gitu. Nanya dari mulai pentilnya ori nggak, gitu kan, sampai ban serep, sampai apapun katanya ori nggak gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang percaya-percaya aja, itu gimana tuh? Pernah waktu itu gue proses dia sama gue proses kredit. Orangnya itu di luar kota, dia di Kalimantan, dia mau proses waktu itu dia beli Range Rover. Dia beli Range Rover Evoque, dia proses kredit sama gue, akhirnya gue proses tuh waktu itu. Dia nggak datang sama sekali, nggak lihat unit sama sekali, akhirnya dia book. Karena hitungan semua udah sesuai, kondisi unit gue videoin segala macam juga sesuai, ya udah. Dia booking, proses selesai, approve, dia pelunasan ke kita, langsung gue kirim mobilnya.
Nah, itu banyak yang nanya juga tuh, Kas. Kalau kirim-kirim keluar Pulau Jawa bisa nggak? Bisa Gitu. dong. Bisa banget ya? Bisa banget. Berarti kita by call aja ya? By WhatsApp call. aja atau nanti divideoin mobilnya sama Betul. lo, penjelasannya, kelengkapan surat-suratnya, kirim-kirim. Nah, Bisa. ongkir ditanggung siapa, Kas? Kalau untuk itu biasanya di belakang tergantung Deal-dealan perjanjian, kita ya? deal-dealannya. Oke, dan ya nanti kalau itu bisa langsung hubungin Lukas aja. Boleh. Nomor teleponnya ada di sini nih. Nah, tadi kan udah cerita mengenai konsumen-konsumen yang aneh-aneh ya, Kas ya. Dan dari lu sendiri ini kalau boleh curhat nih mungkin dilihat sama bos kita kan, gitu kan. Kalau boleh curhat, Permisi. Permisi dulu ya. permisi dulu Pak Bos gitu kan. Dari marketing tuh BT-nya apa sih jadi sales tuh? BT-nya itu cuma satu. Kalau misalkan kita udah bisa dibilang sepi ya, sepi. Cuman kan kita tetap ngelakuin berbagai cara biar kita jualan. Oke. Tapi akhirnya memang kita belum dapat feedback. Dan itu gue percaya sebenarnya dari Tuhan sih. Oh, kembali lagi rezeki ya, udah Tuhan yang ngatur. Udah yang ngatur Tuhan. Gitu ya. Tapi kalau dari BT ke konsumen apa nih pengalaman yang paling bete banget udah gue siapin mobil ternyata nggak jadi beli atau gimana? Pernah sih, maksudnya gue bete pas gue udah bener-bener gue siapin mobil, gue tungguin, akhirnya dia nggak datang bro. Nggak datang. Nggak datang. Dia bilang lagi di Bogor. Oh, tahu-tahu ada di mana gini-gini. Ada di Bogor gitu. Oh. Tahu-tahu nggak sampai-sampai ya. Gue bingung kan, takutnya kan dia nyangkut di pohon apa Iya gimana bener. Nah itu juga tuh yang membuat apa ya kita sebagai pedagang ya Kas ya. Mungkin mau ngasih sedikit kesan-kesan nih buat konsumen atau calon konsumen kita yang nonton video ini. Ya, cuman satu pesan aja sih. Kalau misalkan kita punya banyak pilihan, itu nggak akan selesai. Oke. Kita harus punya satu pilihan aja. Gitu. Ya kalau misalkan orang harus setia ya bro. Benar. Harus ada satu Harus pilihan ada ya. satu Bener nggak? pilihan. Sama kayak orang beli. Beli mobil itu harus ada satu pilihan. Jadi nggak boleh banyak-banyak, ya udah satu aja. Dan gue bisa jamin juga kok unit kita juga berkualitas bro. Ah mantap ini. Ini baru mantap nih. Dan mungkin bisa juga untuk calon konsumen jangan malu bertanya ya Kas. Iya. Silakan aja lu hit marketing atau Lukas sendiri nih sebagai marketing tanya sesuai sedetail-detail apapun dan memang tugasnya Lukas untuk menjawab ya Kas. Betul. Pertanyaan Gitu. yang banyak nggak apa-apa, lemparin aja. Kita Lemparin yang aja. jawab. Kalau pengen untuk beli mobil dengan DP ringan, dengan cicilan ringan, tinggal ditanya aja. Tinggal ditanya, itu semua harga-harganya fleksibel ya Kas. Ya? Betul banget. Tapi jangan hit and run ya Kas. Udah nanya tiba-tiba hilang. Kasih tahu aja apa sih kendalanya. Betul. Pasti dibantuin sama kita. Betul. Oke, jadi Lukas Christian udah berbagi pengalaman nih mengenai konsumen-konsumen absurd. Dan kira-kira video-video seperti ini apakah kita buat episode selanjutnya atau enggak? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, kita closing sekarang guys. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, Bapak Lukas pamit. Sampai jumpa di video kita Goodbye. selanjutnya. Bye-bye.